Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, bapak ibu, ini udah bapak-bapak apa sudah ibu-ibu semua? Atau mas-mas? Belum nikah semua tuh? Belum. Tapi udah dewasa semua ya? Sudah mimpi basah semua? Ini balik jidan. Balik jidan. Saya disuruh bicara di depan peseduluran pendongeng, ini bingung saya. Dan saya ini kan akan berbicara di depan orang yang kosakatanya itu bagaikan lautan. Masya Allah. Kal bahril muhit, seperti lautan yang luas. Nah, terus saya mau ngomong apa? Kan kira-kira seperti itu. Walaupun saya punya nasib yang sama. Dulu di Jogja, saya Yogyakarta ya, tinggal di Gowo. Semester 94 saya lulus. Kemudian ngekos, baru saya pakai setengah tahun, pindah saya ke masjid tahun 95, tinggal di masjid saya, pas di depan imam itu. Dan rupanya setelah sekian tahun berikutnya, saya menikah dengan seorang perempuan yang tinggalnya di samping tembok imam itu. Nggak tahu saya apa ya, tembok itu terus nyetrum gitu. Ya kan, samping masjid itu ada kos-kosan putri Akhwat Ibnu Abbas dulu di Jogja. Akhwat itu sengkerudungi gede-gede itu, mau nyapa saja tidak berani. Tapi terus jadi istri saya. Setelah jadi istri baru saya diajak ke kamarnya. Loh, kamarmu di sini toh? Lah kamarku sampingnya. Jadi rupanya tembok itu membawa rasa. Tembok ini. Sini siapa belakang? Ya tergantung makom. Tergantung makom. Tembok membawa rasa itu tergantung makom. Maka saya tanya tadi, udah nikah semua apa belum? Oh, ternyata banyak yang belum. Berarti makomnya masih inilah. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sejak 95 itu saya ngajar di TPA. Saya ini sudah doktor ini. Menurut pendidikan di Kota Gede. Iqra itu loh. Kan ada program S1, S2, S3. Wis embat itu semuanya. Terus program di Gejayan. Saya senang bercerita, bernyanyi itu. SPA itu. Oh, sudah ikut saya pelatihannya itu. Harusnya ya saya lebih mahir cerita dari tapi saya gagal saya, nggak sukses saya. Walaupun saya jadi direktur, direktur loh ya, TPA waktu itu direktur, jangan kepala TPA, yo direktur. Apa profesi direktur? Direktur apa? TPA. Saya sudah direktur TPA itu. Tahun 1995 itu mulai pindah ke masjid, mulai ngajar. Jadi 95 akhir diangkat jadi direktur TPA. Coba bayangkan. Masih kuliah itu. Masih kuliah. 95, 96, 97, 98, 99. Coba bayangkan. Lama itu saya. Bergelut dengan anak-anak kecil. Yang suka habis ngaji lari ke barat ke timur, barat ke timur. Sehingga ada anak yang sudah ngaji langsung kumpul di sana, ada cerita. Ada cerita. Kalah saingan kita. Tenang, saya ndak akan jadi pendongeng. Makomnya beda. Oh, makomnya beda. Sehingga ya sudah, saya tinggal di masjid itu segitu.
Jadi kiriman orang tua sudah tidak dikirim. Orang tua saya kaya, pedagang, orang Madura. Kaya orang tua saya, tapi udah tidak dikirim saya. Hidup dari gajinya direktur TPA. Direktur TPA, bayar no, berbayar TPA. Tinggal di masjid gratis, gitu. Di kampus dapat super semar. Walaupun saya yang demo Pak Harto. Oh, di super semar saya dapat 2 tahun. Sing pertama 40.000, sing kedua 60.000. Makan pakai telur baru 1.200. Pakai ayam itu 1.200. Telur masih 750. Nah, jenengan masih belum ada itu. Tahun 95 96 itu US dollar, 1 US dollar itu 1.750. Lalu 97 akhir langsung meroket ke 12.000, 16.000. Mulailah ayam itu naik. Jadi saya beasiswa per bulan 40.000 itu kipas-kipas. Super semar. Padahal demo Pak Harto juga. Jadi itu beasiswanya halal enggak ya, Pak? Kalau dikaji bahsul masailnya sekarang pasti hukumnya lurus. Tapi zaman itu yo halal loh. Itu ada tambahan halal thayyibah. Halal waktu itu, halal. Sampai Pak Harto tanggal 24 Mei itu terus meletakkan jabatannya. Kebetulan saya itu salah satu ketua di HMI cabang Yogyakarta. Sampai jadi pengurus besar HMI pusat bidang perkaderan. Oh, perkaderan. Oh, gini-gini macam-macam loh ya, direktur TPA lah. Direktur TPA. Tapi itu masa lalu ya, masa lalu. Tapi saya bersyukur ada pengalaman itu. Teman-teman sepantaran saya yang rata-rata jadi guru TPA sekarang sudah doktor-doktor semua akademiknya. Lihat Azam Syukur di UMY, itu sudah doktor, itu direktur setelah saya. Lalu lihat lagi ada di Riau, itu sudah doktor juga akademiknya. Itu bukan karena pinter, karena berkahnya masjid. Karena berkahnya dongeng untuk anak-anak kecil. Jadi yang diambil berkahnya, bukan directly rezekinya, tapi berkahnya itu. Nah, berkah ini yang kadang-kadang efeknya tidak kita pikirkan. Kita mungkin dari mendongeng dapat sekian, tapi berkahnya itu jauh berlipat-lipat lebih besar dibandingkan dengan itu. Sehingga ya sudah, dikasih amplop kosong ya senang-senang saja. Dipuji ya tetaplah stabil. Dicela ya tetaplah stabil. Jangan dipuji menjadi besar, habislah pahalanya. Jangan dicela jadi kecil, maka habislah pahalanya. Hati ini dijaga nih. Saya ceramah begini, kalau dipuji, saya senang, hilang pahala saya. Tapi kalau saya dicela, saya pulang ngerutu hati saya. Wes kesel-kesel sinau, wes kesel-kesel ngisi, kok terus dicela, saya sedih, habislah pahala saya. 0, kosong. Seperti debu yang dikasih di atas batu yang licin, terkena oleh hujan yang lebat, bersih. Sehingga harus dijaga tuh suasana kebatinan itu. Dipuji ya tetap innal hamdalillah, pujian itu milik Gusti. Kan pendongeng itu banyak disenangi. Tapi kok banyak yang belum punya istri ya? Oh, di sini, istrinya di mana? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi itu sejarah masa lalu saya. Jadi masa lalu saya. Jadi ngajar TPA saya insya Allah masih bisa lah. Dapat istri juga samping masjid gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini jurusan tafsir hadis, S1 saya. S2 saya filsafat Islam. S3 saya studi Islam. Terus apa hubungannya dengan bercerita? Aneh ini cari narasumber. Aneh. Saya ini serius pendidikan saya. Filsafat loh. Enggak main-main. Saya waktu di membuka kok peseduluran pendongeng. Oh, ini dia kan. Karena kalau saya lihat di dalam referensi kitab hadis, salah satu yang menyebabkan munculnya hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, itu goro-goro para pendongeng. Seumur saya, loh, kata saya kok bisa? Yang pertama, azana adik,
Orang zindik yang memusuhi Islam, mereka menambah-nambah hadis, ngurang-ngurangi hadis. Alhamdulillah aku pesuka. At-targhib wa tarhib. Orang yang semangat mengerjakan Islam, orang targhib wa tarhib seperti jamaah tabligh senang sekali dengan hadis-hadis palsu, yang penting memberikan gairah untuk beribadah. Yang nomor 3 ini nih. Medotnya. Sehingga dikasih nasihat. Karena kalau kita lihat Al-Quran, isi Al-Quran itu, khitabnya Allah kepada manusia itu dengan cara kisos. Dengan cara cerita. Watslu naba abnai Adam idh qarraba qurbanan aliha. Itu kan cerita. Sehingga sangat mungkin kalau ada di sini tidak hanya pintar mendongeng, tetapi menerasikan dongeng di dalam tulisan, itu lalu kemudian ditulis menjadi qasasul Quran. Tapi tidak dengan menggabungkan ayat per ayat, tetapi dibuatkan di dalam bentuk tulisan cerita. Yang di situ apa lafaz yang dimunculkan, sehingga qasasul Quran. Dimulai diurut dari surah Al-Baqarah. Sehingga nanti ada tafsirul Qur'ani bi tariqati apa cerita di dalam bahasa Arab? Kisah. Bi tariqatil qissah. Mungkin kan? Ketika misalnya bicara wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusbiqu ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu kan bisa jadi cerita. Dan memang itu cerita. Walaupun setelah kita lacak apakah cerita faktual ataukah cerita bukan faktual, itu lain perkara. Jadi kalau sekarang ahli sejarah sedang memunculkan satu ilmu baru namanya arkeologi Al-Quran, karena ingin mengungkap bukti sejarah dari cerita-cerita di dalam Al-Quran. Tetapi jenengan mungkin tidak akan masuk sampai kepada arkeologi Al-Quran, tetapi teknik mengisahkan Al-Quran di dalam bahasa kisah, bahasa cerita, atau bahkan di dalam bahasa cerita rakyat. Sehingga ketika orang membaca cerita Al-Quran di dalam teknik penulisan bercerita, itu kemudian seakan-akan seperti membaca cerita-cerita di tanah Jawa. Ketika mereka misalnya membaca cerita tentang apa misalnya tanah Jawa, itu lalu kemudian gampang masuk, tidak hanya untuk anak kecil tapi juga untuk orang dewasa. Maka bisa dicetak dalam bentuk bergambar untuk konsumsi anak SD ke bawah, tetapi ada bentuk dalam bentuk novel Al-Quran. Nah ini tidak ada. Sekarang yang dibaca oleh anak-anak muda itu novel-novel Tereni, yang marahi orang tiap hari itu milo-milo terus ya. Lah kapan mau semangat untuk berjihad kalau yang dibaca Tereni? Hujan misalnya, lalu dibaca tuh hujan. Yang dibaca Pramudia Anantatur misalnya, judulnya Majapahit. Bagaimana cerita sejarah tetapi kemudian dibumbui dengan cerita-cerita. Tetapi kalau Pramudia Anantatur nanti jadi sosialis dong. Lalu kapan tukang-tukang cerita ini bisa menulis novel tetapi novel Al-Quran? Yang ditulis surah Al-Baqarah ayat 30 sampai sekian, cerita tentang Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam bermesraan dengan Hawa. Pernah muncul apa enggak itu? Terus bagaimana Adam merayu Hawa, lalu Hawa merayu Adam. Kan itu bisa diceritakan. Lalu siapa yang akan menulis? Yang jenengan-jenengan ini, jangan saya. Lalu kapan karya itu mau muncul? Mas? Setelah sini. Dimulai. Disisir dari surah Al-Baqarah. Lihat nanti tafsirnya, lihat Ibnu Katsirnya, lihat hadisnya, tetapi dituangkan di dalam bahasa cerita. Dalam bahasa cerita, lepas dari bahasa Quran, lepas dari bahasa hadis, tapi dituangkan pakai bahasa cerita, tapi harus dipandu oleh Quran dan hadis. Jangan sampai muncul hadis-hadis palsu goro-goro jenengan. Anjir, sudah abad 21 kok tiba-tiba reproduksi hadis palsu goro-goro agar ceritanya menarik. Ya dicari riwayatnya. Lalu dipoles bagaimana cerita itu, plot maju atau plot mundur, silahkan saja diatur. Sehingga nanti terbit buku pertama Qisasul Quran, tetapi dengan teknik penyajian khitab kepada yang membaca itu dengan cara cerita.
Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jenengan itu semuanya dai. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Wajadilhum itu sudah biar akademisi. Mau'izah hasanah, nah itu para pemberi nasihat. Tapi bil hikmah, antum itu yang bekerja di sini. Untuk menyampaikan kisah-kisah Quran dan hadis Nabi sesuai dengan alur Quran dan hadis Nabi yang kemudian nanti bisa diterima melalui alam bawah sadar mereka. Tiba-tiba sudah cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi saya khawatir ada banyak pelawak itu justru hidupnya stres. Pelawak itu kan kerjaannya membuat orang tertawa dan tersenyum. Tapi justru dia malah stres. Nah, saya takut jenengan membuat anak-anak itu senang dengan cerita jenengan, tapi jenengan sendiri sering stres. Sehingga ceritanya bagus tapi tidak dari dalam hati. Ketika ceritanya bagus tidak dari dalam hati, dipandang itu menyenangkan, didengar itu rasanya asyik, tetapi tidak membentuk mental orang. Karena yang membawa cerita itu hanya kepada teknologi bercerita, tetapi tidak menyampaikan pesan hati kepada yang mendengarkan. Loh, yang namanya teknologi bercerita orang bisa ya seperti artis itulah. Jenengan itu kan setengah artis sebenarnya. Bagaimana menunjukkan mimik senang, bagaimana menunjukkan mimik sedih. Padahal dia tidak ngerti hatinya sedih apa senang, tidak ngerti. Tidak ngerti. Dan bahkan pencerita yang bagus sampai meneteskan air mata. Ya? Bisa jadi. Tapi sebenarnya cerita itu hanya teknologi saja, teknologi bercerita saja, tetapi tidak berangkat dari hati. Nah, kalau begitu caranya, orang merasa senang melihat, orang merasa senang mendengar, tetapi itu tidak bisa merubah hati orang. Karena hanya yang sampai ke hati itu yang dari hati. Bisa dipahami ya? Tidak bisa kalau hanya dengan lisan saja. Tapi kalau dilempar dari hati, sholat tahajud, tembus itu. Tembok tembus ah. Tembus. Tembok tembus. Tembok tembus. Itu rahasia itu. Nanti berguru aja sama saya kalau berusaha. Loh, S1 saya itu nulis hadis-hadis misogini namanya. Hadis tentang perempuan. Tapi jadi khatam saya tentang perempuan. Enggak ya. Enggak ya. Enggak apa-apa di depan orang apa untuk menutupi kekurangan saya harus enggak ya. Saya nulis tentang perempuan. S2 juga saya nulis tentang perempuan, tapi tentang hadis. S3 baru saya bicara tentang fatwa-fatwa. Sing rotok serius tanpa tertawa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah membuat kitab membahasakan Al-Qur'an itu dengan bahasa cerita, dan itu banyak sekali. Sehingga kalau kita ini serius pas duluran ini, coba dimulai untuk memetakan mana dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kitab yang Allah sampaikan itu adalah cerita. Oh, ternyata surah Al-Baqarah ayat sekian sampai sekian. Surah Al-Baqarah ayat sekian sampai sekian. Surah Al-Imran ayat sekian sampai sekian. Kalau sudah konkordasi, itu sudah terbentuk bahwa ternyata Quran menyampaikan pesannya melalui kisah. Setelah itu apa? Tulis. Setelah itu apa? Disampaikan, dipraktekkan. Tapi yang dipraktekkan itu ada bentuk tulisannya. Sehingga kemana-mana bawa hadiah itu. Yang diceritakan itu ada bukunya. Sehingga kita tidak hanya cerita yang kita sampaikan, tetapi juga ada tulisannya. Sehingga siapapun yang nanti akan belajar untuk bercerita, tinggal beli bukunya saja. Tinggal hak ciptanya siapa nanti. Kalau monggo, saya akan bantu dari segi referensi. Masya Allah. Tapi kalau saya disuruh bercerita, saya takut jenengan nanti tidak dapat mimbar. Tapi kalau saya nggak tersaingi, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Karena pesulap saya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pendakwah itu memang tidak gampang. Jadi suatu ketika Ibnu Mas'ud itu berkemah dengan Rasulullah. Bainama nahnu fi kubbatin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwan arba'ina. Ketika kami, kata Ibnu Mas'ud, sedang berkemah dengan Rasulullah, jumlah kami ini 40 orang. Lalu kemudian Nabi berkata, "Atardawna an tadkhulu rubu'a ahlil jannah?" Hei para sahabatku, kata Rasulullah, ridhokah kalian seperempat dari penghuni surga itu adalah kaum muslimin? Tentu sahabat ditanya begitu terus mengatakan, "Na'am ya Rasulullah."
Tapi terus Nabi bertanya lagi, atardawna an tadkhulu thuluth ahlil jannah. Jadi kalau sudah Nabi mengulang pertanyaan, berarti Nabi tidak ridho dengan jawaban yang pertama. Lalu ditanya, atardawna an tadkhulu thuluth ahlil jannah. Hei para sahabatku, ridhokah kalian kalau penduduk atau penghuni surga itu sepertiganya kaum muslimin? Maka sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadih la arju an tadkhulu nisfa ahlil jannah. Aku tidak ingin seperempat, aku tidak ingin sepertiga. Yang aku inginkan adalah kalian wahai umatku masuk ke dalam surga. Separuh dari penghuni surga itu adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa hanya separuh saja. Separuhnya itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Nabi membaca surah Ibrahim ayat 36, ketika bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada umatnya, mengalami kesulitan yang luar biasa. Seorang Khalilullah, kekasihnya Allah, ketika mendakwahi umatnya agar menjadi orang yang baik, agar mau beribadah kepada Allah, tetapi betapa sulitnya sehingga kemudian Nabi Ibrahim mencurahkan kegelisahan hatinya itu di dalam surah Ibrahim ayat 36. Innahunna adlalna katsiran minan nas, Gusti Allah. Betapa beratnya karena bangsa jin itu sudah menebarkan kesesatan di mana-mana. Kesesatan di mana-mana. Sehingga umat-umat yang saya ajak untuk menjadi orang-orang yang soleh itu pada tidak mau mengindahkan ajakan saya. Sehingga berbusa-busa kita ini bercerita tentang sirah nabawiyah, tentang kisahul Quran, tentang surga, tentang neraka. Mana cerita Quran yang itu fakta dan mana Al-Quran yang itu adalah khitabnya Allah. Itu berbusa-busa. Tapi dari sekian orang yang mendengar, tidak banyak yang kemudian memunculkan di hatinya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak, karena memang sudah banyak ya. Sehingga Rasulullah ketika membaca surah Ibrahim ayat 36 itu, Nabi tidak bisa menahan air matanya itu meleleh. Dengan Nabi mengangkat tangannya, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah bantu umatku, ya Allah bantu umatku, bantu umatku. Loh kenapa Nabi itu meleleh air matanya? Karena targetnya Nabi itu tidak main-main. Separuh penghuni surga itu kaum muslimin. Sementara Nabiullah Ibrahim yang jauh lebih hebat daripada Rasulullah, dia adalah Khalilullah, itu ngeluh untuk mendakwai umatnya. Apalagi aku, kata Rasulullah, yang tidak akan menyertai umatku sampai akhir zaman. Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah meninggal. Kalau kita punya masalah, kalau saya bercerita begini, kira-kira Nabi berkenan apa enggak dengan cerita Quran kepada anak-anak kecil? Tiba-tiba jenengan tambahi agar pesan ini sampai kepada anak-anak. Tapi kadang-kadang pesannya nggak nyampe, lucunya yang nyampe. Nah itu resiko pendongeng. Kadang-kadang pesannya nggak nyampe, tapi lucunya yang nyampe. Tadi apa isinya? Oh masih lucu. Kalau lucunya sampai, tapi pesannya tidak sampai, itu sukses apa gagal? Wallahu a'lam bishawab. Karena pendongeng itu ya pasti harusnya ya pesannya sampai, tapi kadang-kadang lucunya yang nyampe. Sehingga karena jenengan itu lucu membuat ger-ger-geran, lalu merasa senang, sehingga ketika menyiapkan cerita Al-Quran, ini lucunya di mana? Ini lucunya di mana? Terus lucu ini saya sisipkan di mana? Secara tidak sadar ternyata orang tidak menangkap pesan Qurannya, tetapi yang ditangkap pesan lucunya. Itu saya marahi kemudian hadis ketambah-tambah. Bisa dipahami? Wallahu a'lam bishawab. Maka para pendongeng ini harus khatam Quran, khatam hadis, baca itu tafsirnya. Setelah dikuasai tafsirnya, hadisnya, mana yang bisa ditambah di dalam kategori yang masih diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Sehingga jangan sampai inginnya membawa hidayah tetapi justru malah membawa malapetaka. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi. Itulah risiko jenengan jadi pendongeng kalau ngomongin begini. Tapi nih yang pesulap aman. Pesulap kadang-kadang dongeng kok Pak. Oh, kadang-kadang.
dongeng iki ganti yuk. Kadang yang mau balik kok. Anyate lali. Oh, kadang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya sampaikan itu, jadi bangsa jin itu sudah menebarkan di mana-mana. Kita kalau mengadu jumlah pasti kalah. Karena ketika dia diperintah untuk kasih hormat kepada Nabi Adam. Adam itu kan diciptakan di surga ya. Allah diciptakan, Adam diciptakan oleh, "Hei Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Hei Adam dan istrimu, kamu tinggal saja di surga. Semua fasilitasmu saya penuhi. Mau makan saya kasih makanan yang lezat. Mau minum saya kasih minuman kesukaan kamu. Mau tempat tidur yang empuk, kamu tinggal bayangkan saja nanti tempat tidur itu ada. Nikmat apa enggak di surga kalau begitu? Adam. Nah, ketika Adam disuruh tinggal di surga waktu itu belum ada istrinya, apa yang terjadi? Ternyata tempat tidur yang empuk, makanan yang lezat, minuman yang nyaman, udara yang segar, itu tidak menyebabkan hatinya Adam itu bahagia. Dia tetap merasa sedih, gelisah. Sehingga dia tidak mampu lagi untuk menahan kegelisahan dan kegeresangan hatinya. Sehingga kemudian dia matur kepada Gusti Allah. Duh Gusti Allah, terima kasih duh Gusti Allah, semuanya engkau berikan untukku. Udaranya segar, makanannya lezat, tempat tidurnya empuk. Wah, semuanya ada. Tapi tidak tahu ya Allah, kenapa hatiku ini gelisah. Aku tidak bahagia. Sehingga ketika unek-unek hatinya Adam ini disampaikan kepada Gusti Allah, lalu kemudian Adam bisa tertidur dengan pulas. Nyenyak dia tidur, karena unek-uneknya udah dikeluarin. Gitu Mas, kalau istri tidak bisa tidur itu pasti punya unek-unek. Biasanya UUD Ustaz. Wah, itu perasaan. Ujung-ujungnya doa. Ujung-ujungnya doa. Arep loro ya ora apa-apa. Saya sampai jam berapa, Mas? Saya ini udah keluar dari rumah jam 9 loh ya. Belum pulang ini. Tidak apa-apa. Nanti habis maghrib lagi saya. Apa-apa, yang penting sehat. Udah lah, sapuran saya lagi naik. Hah? Oh, ada apa nih? Besok aja jam. Masih keringetan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Adam tidur pulas. Nah, ketika Adam bangun dari tidurnya, apa yang terjadi? Dia melihat makhluk asing di sampingnya. Dan anehnya, ketika Adam mengatakan, "Man ant?" Siapa kamu? Tapi aneh, belum sempat dijawab. Siapa namanya? Berapa nomor teleponnya? Ini apa kabar ini? Di mana alamat? Itu Adam pada pandangan pertama langsung bahagia. Rasa gelisah, rasa gersang, rasa sendirian itu tiba-tiba menjadi hilang. Berbunga-bunga dia bahagia melihat makhluk asing di sampingnya. Ternyata makhluk asing di sampingnya itu adalah Hawa, istrinya Adam. Maka saya tidak bisa membayangkan bapak-bapak ini cerita, tapi kok tidak punya istri, rak mungkin dari hati. Pasti tidak bahagia. Maka ketua paguyuban targetnya itu gimana caranya 50% dari yang belum menikah itu segera dinikahkan. Sudah menikah? Lah iya, biar ceritanya dari hati. Ceritanya dari hati. Lah kalau belum menikah berarti tidak dari hati, yo banyak utang. Nanti ceritanya dari hati. Penderitaan itu kadang-kadang penting biar melembutkan hati dan meneteskan air mata. Karena ketika Nabi menggendong seorang bayi, rafa'a as-sabiyya tsumma fadat 'ainah. Bayi itu sedang sakaratul maut kemudian menetes air matanya. Fama hadhihi ya Rasulullah? Air mata ini pertanda apa ya Rasulullah? Hadhihi rahmatun minallah ja'alaha li ibadih. Jadi orang yang sedang sakaratul maut mengalir air mata mengalir air mata itu menunjukkan rahmat dari Allah untuk hambanya. Lalu kemudian Adam diberikan istri. Lalu disuruh iblis memberikan hormat kepada Adam. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka dilaknatlah iblis itu menjadi penghuni neraka jahanam. Apa kata iblis? Ya Allah, saya terima saya dilaknat dengan anak-anak turun saya menjadi penghuni neraka jahanam. Tapi saya banding. Saya banding. Apa bandingnya iblis? Tolong saya dengan anak turun saya, engkau panjangkan umur kami sampai hari kiamat.
innaka minal muntadirin. Oke, saya kabulkan kata Allah. Jadi iblis itu tidak ada yang mati, Pak. Tidak ada yang mati. Dia kerjaannya apa? Nggoda anak keturunan Adam. Yang nomor 2, mana. Anaknya banyak. Kalah jumlah kita. Udah dewasa, dai, pendongeng ulung, nikah wae ra berani. Yang sudah nikah anaknya mau satu. Ikut KB lagi. Mana iblis ikut KB? Tidak ada iblis ikut KB. Program pemerintah ini. Anu ikut Super Semarak ya. Jadi iblis tidak ada yang ikut KB. Dia mana terus anaknya banyak. Maka dia mengatakan, ya Allah, saya ini dimasukkan neraka jahanam, bima aghwaytani, izinkan saya untuk menyesatkan anak-anak keturunan Adam sebanyak-banyaknya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita berdongeng untuk berdakwah, kadang-kadang godaan setan itu masuk. Mohon maaf ibu-ibu, kalau sepatu jenengan rusak, gitu? Lalu kemudian besok mau masuk kantor, malam ini harus ada sepatu, lalu jenengan minta kepada suami diantar ke toko sepatu. Saya tanya, apa hukumnya suami ngantar istri beli sepatu? Wajib apa enggak? Bu, wajib apa enggak? Belum masuk ini, belum masuk. Saya tanya, sepatu jenengan rusak, sesok masuk kantor harus pakai sepatu. Maka jenengan matur sama suami, Mas, tolong aku diantar mau beli sepatu. Pertanyaan saya, suami nganter istri untuk beli sepatu seperti yang saya ceritakan, hukumnya wajib apa enggak? Wajib. Kata ibu-ibu wajib. Kalau kata ibu-ibu wajib, jenengan manut saja. Lah kalau ndak manut iso dibokongi no. Hati-hati loh sama ibu-ibu. Mohon maaf loh. Coba kalau perempuan sedunia, misalnya mogok masal tidak mau hamil, kehidupan berlanjut apa enggak? Ya enggak, hati-hati sama ibu-ibu. Hati-hati. Jangan sampai mereka itu menangis. Jangan sampai. Maka saya hati-hati betul kalau di depan istri saya. Suami takut istri. Hati-hati Mas, bukan takut. Itu panglima itu juga kan. Saya enggak berani ngomong lepas kepada istri saya, takut saya. Misalnya saya tetangga itu nih poligami kok kelihatannya tambah bahagia. Itu saya takut terus istri saya nyarikan, coba gimana? Supaya saya enggak berani ngomong begitu. Carikan atau? Hah? Senang loh. Oh, ya enggak juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya si suami itu bawalah istrinya diantar ke mall misalnya, ke toko sepatu. Kira-kira 30 menit cukup apa enggak, Bu? Kalau ini bukan untuk cerita anak kecil ya. Orang dewasa ini cerita. Lalu kemudian karena enggak cukup 30 menit, suaminya ngerti. Dek, sudah jenengan cari sepatu, saya kasih waktu 45 menit. Berarti jenengan akan menunggu istri belanja sepatu minimal 45 menit. Terus mau ngapain 45 menit? Ngikuti istri belanja sepatu? Nih saya mau. Saya tidak mau. Biasanya laki-laki terus cari tempat duduk. Nah, cocok. Konfirmasi, terkonfirmasi. Cari tempat duduk. Duduk santai. Sambil ngelihat istrinya wis selesai apa belum. Ternyata udah 60 menit tidak ada isyarat istrinya ke kasir. Udah lebih nih waktu. Maka suaminya berdiri, Dek, udah dapat sepatu apa belum? Terus istrinya bilang, Mas, tadi warnanya ada yang cocok, tapi nomornya enggak ada. Ada yang nomornya cocok, warnanya enggak ada. Lah terus gimana, Dek? Seto, Mas, kasih waktu 15 menit. Ya wes, tak kasih waktu 15 menit. Aku soalnya di kampung ada rapat. Akhirnya suaminya duduk lagi di tempat yang sama. Bisa jadi iya, bisa jadi. Akhirnya duduk. Mohon maaf nih. Jenengan bisa membayangkan enggak nganter istri seperti tadi ini? Sudah masuk? Sudah masuk? Oke ya, sudah masuk ya. Sudah masuk ya. Saya lanjutkan. Cocok nih. Nah, ketika saya langsung mendengarkan betul. saya mau bersulap sebenarnya ya. Enggak enak. Saya kalau di pengajian langsung kunci mobil ini saya angkat ini tentang Allah ini. Bu, Bapak, tolong perhatikan baik-baik kunci motor mobil saya ini.
Kalau sampai kunci mobil saya ini langsung lenyap, enggak jadi mas. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan. Nah, ketika jenengan duduk ini dari sejak nganter dari rumah sampai duduk nanti sampai pulang, karena ini hukumnya wajib, kalkulator pahala itu ngalir Bu. Untuk suami, istri enggak loh. Tapi istri menjadi sebab suaminya ini berpahala, ngalir pahala itu. Ini ibadah ini ibadah. Nganter istri itu ibadah. Nganter istri itu ibadah. Nah, ketika jenengan duduk 15 menit, tak tahu nih ada Sekwilda bupati lewat. Perempuan Sekwilda sekitar wilayah Dadai kebuka. Dan bupati buka paha tinggi lewat depan jenengan, Pak. Ayam tanpa tepung. Pertanyaan saya, wis jenengan kelasnya wis dai ini, kelasnya dai, wis pendongeng Quran, ya toh? Lah ada Sekwilda bupati lewat, kira-kira Pak dilirik apa ndak? Lirik. Saya tanya, dilirik apa ndak Pak? Wis iki anu. Iki pendongeng iku kok anu seperti filosofi iki. Rokok abot sing jawab iku. Pendongeng iku ya pas wae to lho. Lah kok ditahan-tahan iki lho. Aku ora yakin iki. Kelihatannya pendongeng karbitan iki. Enggak. Kata Nabi itu as-sabru fi sadmatil ula. Sing asli itu respon yang pertama. Lagi responnya ra ono. Saya tahu, iso mbayangke ndak jenengan? Ada Sekwilda bupati lewat montok. Kira-kira jenengan ngelirik apa ndak? Saya enggak lirik ya. Tapi enggak sampai kedep, nanti cuma sekali. Jadi kata Rasulullah, ada toleransi. Lirikanmu yang pertama itu rahmatnya Allah. Karena kita laki-laki. Bu, mohon maaf ya, kita laki-laki. Ada barang bagus lewat itu eman-eman dilewatkan. Tapi kata Rasulullah, ora apa-apa, asalkan dirikan yang pertama. Astaghfirullahaladzim. Itu rahmat dari Gusti Allah. Terus ke. Tapi kan yang terjadi terus apa? Astaghfirullahaladzim. Mulutnya dzikir, matanya ngikuti. Lah itu yang perkara. Yang awalnya ini duduk berpahala, tetapi karena ada Sekwilda bupati lewat, kita tidak ghaddul basar, menjadi sebab lalu kemudian yang awalnya pahala yang mengalir, tetapi justru sebaliknya kemudian berganti menjadi aliran dosa. Hati-hati. Wes cerita enak-enak, niatnya sudah bagus, gitu. Ceritanya alurnya sudah bagus, semuanya sudah bahagia, tak taunya di akhir-akhir rusak. Mas, wah pokoknya jenengan itu pendongeng terbaik sak dunia. Wah, aku gitu loh. Rusak. Seharusnya apa? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan berkah. Bahkan kalau bisa wis ora usah direspon saja. Karena pujian, orang memuji itulah yang paling pantas untuk dilempari debu, kata Ali bin Abi Thalib, karena bisa merusak amal ibadah kita menjadi dosa. Gak gampang. Saya ini sudah mengikhlaskan diri. Kalau saya dipuji saya senang, pahala saya hilang wis tak ikhlaskan. Ra apa-apa. Seseorang masuk surga ora apa-apa. Yang penting jamaahku masuk surga. Tapi kalau jenengan sesok masuk surga, saya nggak masuk surga, kok nggak menyelamatkan saya? Wes tak tuntut sama Gusti Allah. Lanjut jenengan dengarkan ceramah saya terus masuk surga, lah saya sendiri pahalanya hilang, terus saya masuk neraka, lah kok saya nggak dijemput kebangetan apa enggak? Kebangetan enggak Pak? Lali. Yo cok lali toh Pak. Jadi wis asar iki? Iya, enggak terasa. Nunggu asarnya yang di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya lalu, yang salah itu siapa? Istri yang ngajak beli sepatu? Sekwilda bupati yang lewat? Atau sing bapak yang duduk tadi? Yang salah siapa? Takdir. Tahanan. Yang salah tahanan. Ya benar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun iblis menebarkan kesesatan di tengah-tengah kita, hanya ada satu yang tidak bisa digoda, ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang itu banyak-banyak berzikir. Maka mohon Bapak ketika bercerita mulai dengan berzikir,
Di tengah-tengah berzikir, di akhir tolong tutup dengan berzikir. Lindungi hati dari pujian menjadi besar, lindungi hati dari cercaan menjadi sedih. Stabilkan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjadi pendongeng, tapi mohon jangan hanya jadi pendongeng untuk anak kecil, tapi pendongeng for all, dongeng untuk semuanya. Disiapkan bahan bakunya, ditulis mulai naskah buku-bukunya. Tulis, ya. Nanti diterbitkan. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Ikuti saja alur Al-Quran itu. Atau kalau mau petak-petak tidak masalah. Sesuai dengan ini. Sekaligus untuk bahan cerita. Saya kira begitu. Dan coba buat sampel ulang tahun di mana-mana, tapi pendongeng Muslim yang muncul. Lalu kirim ke YouTube sehingga di mana-mana kalau cari pendongeng bukan pendongeng yang badut-badut itu. Wah, kelihatannya saya tambah lama tambah berat ini. Saya kira cukup sampai di sini ya. Nanti saya terus terang saja, materi ceramah saya itu satu ada Al-Usfuriyah. Itu cerita-cerita. Al-Usfuriyah itu cerita-cerita. Saya kalau nggak cerita nggak bisa ceramah. Jadi kalau saya mau adu dongeng dengan jenengan, saya paling kalah gaya. Saya kalah gaya. Kalau materi mungkin ya saya nggak yakin menang. Nggak yakin menang. Jenengan insya Allah jauh lebih mumpuni dibanding dengan saya. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, anugerahkan kami semua yang duduk di majelis ini menjadi ahli surga-Mu ya Allah, surga di dunia dan surga nanti di akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, anugerahkan kepada kami Allah sumber rezeki yang halal dan berkah ya Allah, dan cukup untuk diri dan keluarga kami ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, mudahkan segala urusan kami ya Allah, hatta pun terhadap urusan yang rumit, jadikan yang rumit itu menjadi mudah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfina anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, kalau di antara kami yang duduk di majelis ini ya Allah, untuk kepentingan dakwah agama-Mu ya Allah, di dalam hati mereka ada munajat, ada permohonan kepada Engkau ya Allah, cepatlah Engkau kabulkan permohonan itu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin wal fawza bil jannati wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridan wa lana fiha salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.